Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, siswa dan siswi kelas 12 Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi di SMK 1 Cimahi. Oke, minggu ini kita akan coba bahas tentang bagaimana sih cara menghubungkan network yang berbeda dengan menggunakan perangkat router. Nah, sebelumnya Bapak pernah memberikan tugas pada kalian untuk mencari informasi tentang fungsi router, kemudian jenis-jenis router, bahkan sampai pada bentuknya atau ya bentuk fisik dari perangkat router itu sendiri. Dan alhamdulillah terima kasih untuk yang sudah mengirimkan tugasnya melalui grup Telegram, dan linknya juga ini Bapak harapkan bisa bermanfaat buat yang lain. Kemudian untuk yang tidak mengumpulkan, ya sungguh disayangkan sekali karena pengumpulan tugas ini bukan hanya sekedar mengirimkan link, tapi di sini Bapak ingin coba membelajarkan pada kalian bagaimana cara mencari informasi. Karena sekarang materi itu sudah cukup banyak di mesin pencari Google, ya. Oke, untuk ke depan nanti yang belum mengumpulkan bisa mulai konsisten untuk mengumpulkan informasi jika ada penugasan seperti ini. Nah, kita akan coba review dulu tugas sebelumnya. Bapak pernah memberikan tugas pada kalian untuk membagi satu network, satu IP yang dibagi menjadi 7 network seperti ini, ya. Jadi menjadi slash 27, akhirnya muncul ada network ke-1, network kedua, network ketiga, sampai pada network yang ke-7. Nah, kemudian tugas berikutnya ditantang untuk bagaimana mengkonfigurasi pada simulasi paket tracer. Jadi disimulasikan, anggaplah ada dua buah laptop, yang ini satu network, kemudian laptop yang kedua dengan ketiga ini satu network, sehingga pada saat di ping itu yang bisa berkomunikasi itu hanya laptop yang 0 dan laptop yang ke-1. Jadi yang ini itu bisa berkomunikasi dengan yang laptop ke-1. Tapi beda dengan laptop kedua, dia hanya bisa berkomunikasi dengan laptop yang ketiga. Jadi kalau lintas laptop ke-0 ke laptop ketiga ini tidak bisa berkomunikasi karena tentu ini berbeda network, ya, beda network. Nah, tugas ini menunjukkan bahwa kalian sudah berhasil membagi network menjadi 7 network, ya. Itu tujuan dari tugas untuk membagi network dan project dengan menggunakan switch. Oke. Nah, pada tugas yang minggu lalu Bapak pernah menugaskan pada kalian mencari bentuk fisik dari router. Nah, ini Bapak tunjukkan apa sih bedanya router dengan switch. Nah, kalau diperhatikan bentuknya sih tidak jauh beda, portnya juga sama, RJ45 ini pun sama RJ45, ya, seperti ini. Namun coba kita lihat di sini pada bagian router itu ada satu port yang diberi nama internet. Nah, ini. Jadi kalau di sini di switch itu tidak ada. Artinya apa? Artinya kalau menggunakan router, kalian pada saat punya satu port yang ada sumber internetnya, maka sumber yang satu ini itu bisa dibagikan ke port-port yang lain. Nah, ini kalau bentuk routernya dalam bentuk port. Tapi sekarang ada teknologi router yang dalam bentuk wireless atau wifi router, sehingga membagi koneksi internet itu bisa dilakukan melalui jaringan nirkabel atau tanpa kabel. Nah, ini perbedaan antara bentuk switch, yang ini, yang bawah ini switch, dan ini adalah router yang nanti akan membagi koneksi kepada network yang lain. Nah, makanya pada eksperimen pertama kita kan menggunakan switch, ya. Nah, ini hanya untuk meng-switching IP saja. Tapi kalau ini sudah bisa membagi. Nah, sehingga dengan keberadaan router, maka kita akan bisa menghubungkan dua network yang berbeda, ya. Nah, bagaimana caranya?
Caranya kita akan coba bahas. Baik, ini Bapak coba tunjukkan dulu eksperimennya seperti ini. Jadi ini eksperimen yang pertama ya, tugas pertama, di mana laptop yang pertama, ini laptop yang 0, laptop ke 0, dengan laptop yang ke 1, ini satu network. Jadi ceritanya gini, ini kan Bapak menggunakan IP yang network pertama dengan network kedua. Jadi yang network 0 dan network 32. Jadi kalau dilihat di sini, pada laptop yang pertama, ini IP-nya disetting pada 10 di sini. 192, 168, 168, 10. Jadi ada di antara ini 1 dan 30. Jadi ini network yang pertama nih. Kemudian untuk laptop yang ke-1 yang ini disetting pada 20. Di sini 20. Jadi kalau boleh disimpulkan pada IP ini nih, pada IP oke, kita akan coba pisahkan dulu. Jadi di sini yang digunakan itu adalah IP-nya yang 192, 168, 168.10. Nah, ini yang dipakainya ya. Oke, ini yang digunakannya ini, dan titik 220. Nah, ini buat host ya. Ini 10, ini 20. Berarti ada di antara start dan end IP. Dan yang kita gunakan yang ini, yang 10 dan yang 20. Maka otomatis ini bisa di ping. Kalau gitu bisa di ping. Misalkan ini kita cek dulu IP yang pertama, dan laptop yang pertama nih menggunakan perintah IP config. Nah, seperti ini. Dari sini diketahui bahwa laptop ini IP-nya adalah 192, 168, 168, 10. Nah, kita akan coba ping ke networknya 192, 168, 168 ke 20. Ini harusnya terhubung. Nah, betul kan terhubung? Ada replay, jadi ada balasan dari IP 20 bahwa dengan jumlah datanya 32 byte, waktu kirimnya 28 milisecond. Berarti sudah terhubung ya. Nah, kemudian kita lihat pada laptop yang kedua, ini beda network. Jadi laptop kedua ini disetting 40. Berarti kalau 40 ada di sini dong, ada di IP yang network yang kedua. Ini kita hapus dulu. Nah, seperti ini. Jadi ini ada di sini di 40. Nah, ini 40. Kemudian untuk laptop yang ketiga ini disetting di 50. Berarti ada di sini. Nah, seperti ini 50. Jadi di network pertama kita menggunakan IP 10 dan 20. Kemudian network kedua kita menggunakan IP 40 dan 50, sehingga otomatis kalau di ping di sini, nah ini kita ping ke 50, ping 192.168.168.50, ini harusnya nge-replay. Tuh, ada balasan. Tapi kalau kita ping ke IP yang sini 10 atau 20, kita coba ke IP 10, ini tidak akan nge-replay karena sudah berbeda network. Maka akan muncul pesan RTO atau request time out. Nah, itu menunjukkan ketika sebuah jaringan tidak terhubung. Nah, maka akan sama kalau di ping ke IP yang 20 juga sama, dia akan memunculkan pesan yang sama. Nah, itu tugas yang pertama yang pernah dilakukan oleh kalian. Nah, ini jadi masalah. Pertanyaannya, bagaimana caranya nih menghubungkan dua network ini menjadi terhubung dengan network yang kedua di sini. Di network satu ini, yang ini bisa terhubung ke network yang kedua. Oke, jelas. Itu ya yang akan kita bahas hari ini. Nah, kita akan coba buka. Nah, ini Bapak sudah coba buat rangkaian routernya seperti ini. Nah, seperti ini ya, jelas ya. Jadi masih menggunakan network yang ini,
IP yang network yang ke-1 dan kedua. Nah, sekarang kita lihat, nah, di tengah-tengah ini ada perangkat router, kemudian ini yang network ke-1, ini network yang kedua. Artinya dalam rangkaian atau dalam jaringan ini tersedia satu buah network dan dua buah switch. Ini dua buah switch. Namun sampai di sini ini masih terhubung masing-masing network ke-1 dengan network ke-1, network kedua dengan network kedua. Nah, kalau kita hubungkan dengan menggunakan kabel seperti ini. Nah, oke. Kita hubungkan seperti ini ke ETH0. Jadi ini ETH0 ya, atau port RJ45 yang ke pertama dari router ini. Dan ini ETH1. Sekarang kita hubungkan yang switch ini, kita hubungkan ke ETH1. Nah, seperti ini. Perhatikan, di sini terlihat titiknya berwarna merah, artinya tidak terhubung. Ini tidak terkoneksi ya. Jadi yang bisa komunikasi hanya laptop 0 ke laptop 1 atau laptop 1 ke laptop 0. Laptop 001-nya itu di 20, ini laptop ini di 10 IP-nya. Kita coba saja kalau masih penasaran. Kita ping saja nih. Ping 192.168.168.10. Kita ping ke atasnya maka nge-replay kan. Tapi kalau kita ping ke 40 nih, sini pasti nggak bisa, atau ke 50. Kita ping ke 50. Oh, sorry, itu ke 15. Oke, ini kita ping ke 50. Ini pasti tidak akan terhubung, akan request timeout karena memang tidak ada koneksi. Nah, caranya bagaimana supaya bisa terhubung? Kita lihat pada settingan IP ini. Kalau kita setting IP, ini ada IP address, ini subnet mask. Kalian juga sudah tahu kenapa di setting 224. Nah, pada default gateway ini di setting 192.168.168.30. Kalau kita lihat di network pertama, 30 itu ada di NIP. Jadi ada di IP paling akhir. Nah, juga pada network yang laptop yang ke-1 pun sama, ini di settingnya itu pada ini belum di setting ya. Oke, kita coba setting aja 192.168.168.30. Nah, ini di 330 ya. Oke, ini gateway-nya. Gateway itu gerbang. Oke. Terus nah, sekarang bagaimana dengan setting IP ini? Nah, di sini kan ada ETH0. Nah, maka untuk konfigurasinya kita coba dipilih config, pilih bagian interface. Nah, ini ada ETH Fast Ethernet 0 dan Fast Ethernet 1. Kita pilih Fast Ethernet 0 karena Fast Ethernet 0 itu ada di satu jaringan ini. Ada di satu jaringan ini. Nah, yang tadi di setting gateway sini itu kita jadikan IP di sini. Jadi 192.168.168.30. Ini kejadikan gateway, subnet masknya ya sama pakai 224 ya. Nah, pertanyaannya pasti akan muncul di antara kalian, Pak, apakah mesti 30, mesti di akhir di sini? Tidak. Jadi boleh aja kalian ganti dengan 21, pokoknya ada di rentang rank star IP dan NIP. Tapi untuk memudahkan biasanya disetting di akhir IP. Jadi untuk mudah pelacakan. Kalau simpan di tengah-tengah kita susah mencari berapa sih gateway-nya. Nah, biasanya gateway disimpan di bagian akhir dari NIP ini. Oke, sampai sini juga kita setting udah. Nah, kemudian yang kedua, oh ya, maaf, lupa. Jadi setelah di setting IP-nya, nih, setting IP, jangan lupa untuk port statusnya diaktifkan. Kita centang on. Nah, seperti ini. On, kemudian close. Nah, lihat, yang terjadi adalah berwarna hijau. Artinya,
laptop ini itu sudah bisa masuk ke bagian router ini. Jadi ke bagian IP30 ini sudah bisa diakses. Coba aja kita config ya. Kita ping ini ke port ke IP-nya 30, berarti memanggil ke router. Nah, ini harusnya ada replay bahwa jaringannya sudah terhubung. Nah, seperti ini ada replay from. Nah, ini sudah terhubung. Jadi kita sudah berhasil menghubungkan dari sini sampai ke sini. Nah, yang belum terhubung adalah ke gateway yang berikutnya nih, untuk yang ETH yang ke-1. Nah, kita lihat sih. Pada laptop yang ketiga, atau kedua, ini kita lihat settingannya. Disetting di 62. Ini kan network yang kedua. Kita lihat network kedua, IP paling akhir atau NIP itu di 62. Maka ini dijadikan sebagai gateway. Nah, seperti ini. Oke. Dan kita lihat lagi di laptop yang ketiga. Lihat laptop yang ketiga. Nah, ini belum disetting. Kita coba setting 192.168.168.62. Nah, 62. Oke. Udah disetting gateway-nya. Kita close. Nah, sampai sini ini masih belum hijau. Kenapa? Karena belum disetting di sini di gateway-nya. Jadi gateway yang diketikkan di sini, gateway yang diketikkan di laptop 2 dan 3 itu IP-nya kita setting pada ETH1. Nah, di sini. Jadi 192.168.168.62. Nah, seperti itu. Kita tekan tab. Nah, ini subnet masknya. Dan jangan lupa pada port status. Nah, ini pada port status ini di on kan. Kita klik on. Lalu kita lihat apa yang terjadi. Nah, sekarang sudah hijau. Jadi artinya network ke-1, network kedua itu sudah bisa berkomunikasi. Kita coba saja. Tadi ini IP-nya 10. Ini IP-nya 50. Kita coba ping dari network ke-1. Nah, ini kita coba cek dulu IP config. Betul nggak ini network ke-1? Nah, ini IP network yang pertama kan 10 nih. Kita coba ping ke 50. Ping 192.168.168.50. Kita lihat. Apakah mereplay? Nah, ternyata sudah mereplay. Jadi sudah ada balasan. Artinya sekarang dua network yang berbeda ini itu sudah bisa terhubung dengan adanya alat yang namanya router. Nah, bagaimana ini bisa bekerja? Oke, jelas ya, akan Bapak jelaskan bagaimana ini bekerja. Kita kembali ke slide tadi. Yang ini. Kita lihat. Nah, bagaimana cara menghubungkan network yang berbeda? Tadi sudah kita bahas. Nah, kita lihat. Jadi, ini kan tadi network ini kan masih masing-masing kan. Laptop jaringan ke-1, kedua tuh ya masing-masing. Nggak bisa lintas. Nah, jadi dari laptop ke-0 itu nggak bisa ke sini ke laptop 3. Ataupun laptop 1 nggak bisa. Nah, ini yang harus kita pecahkan tadi ya. Oke, kita lihat. Nah, maka kita buat jaringan seperti ini. Jaringan network seperti ini ya. Kita lihat. Nah, IP untuk network pertama tuh seperti ini kan tadi. Ini 192.168.168.10/27. Yang ini 20 kan IP-nya kan. Kemudian nah si ETH0 pada router itu disetting di 30. Jadi artinya ini laptop 0, laptop 1 dan router pada ETH0 ini satu network, satu jaringan. Ini simpan diambil dari NIP-nya. Kita coba lihat. Yang jaringan kedua yang berwarna hijau nih 40, 50, 62. Ini diambil dari NIP dan disetting pada router ETH1 ya. Nah, kalau digambarkan maka ini yang berwarna merah ini adalah network ke-0. Nah, jadi si 0 ini kenapa kita kemarin praktek membagi IP, mana IP network, mana IP
star IP, NIP, sampai pada broadcast. Nah, jadi ini menunjukkan identitas network. Jadi 0 ini nggak bisa disetting pada host, nggak bisa, tapi secara jaringan ini jadikan jaringan ke 0. Nah, penanda. Kemudian ini network yang kedua, yaitu network 332. Nah, maka di sini ini satu network. Lalu Pak, buat apa broadcast? Nah, broadcast IP itu digunakan untuk transfer data dari laptop ke 0, masuk ke sini ke switch, masuk ke... Oke, kita lanjutkan. Masuk lagi ke laptop 1, ataupun nanti bisa terhubung ke router, gateway, masuk sini lagi. Nah, itu fungsi dari IP broadcast. Maka IP broadcast tidak digunakan pada konfigurasi host. Jelas ya? Jadi IP broadcast yang ini nih, nah yang ini itu nggak dipakai karena ini digunakan untuk membagikan data. Lalu network ini pun tidak digunakan karena digunakan untuk pengenal, untuk ID pada satu sistem jaringan. Jadi yang disetting pada host itu yaitu star IP dan NIP. Oke, jelas ya? Jadi sekarang kita sudah tahu fungsi network dan broadcast, bahkan pada penggunaan star dan NIP. Nah, seperti itu. Nah, tugas kalian untuk 2 pekan ke depan, karena pekan ini kan ada libur ya, jadi 2 pekan ke depan, buat jaringan seperti pada contoh tadi ya, dengan satu router, tapi menggunakan kombinasi network 3 sampai dengan 7. Jadi boleh 3 dengan 4, boleh 3 dengan 5, atau 5 dengan 7, silakan, yang pasti berbeda. Dan nanti format selengkapnya Bapak siapkan di LMS ya. Sampai sini dulu ya. Oke, terima kasih. Selamat mencoba. Salam inovasi, salam implementasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.